Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita, yaitu sekarang contoh 5.9. Contoh 5.9, langsung saja. Ini masih tetap rangkaiannya ya, kolektor feedback, kolektor feedback. For the network of figure 5.48, determine. Jadi kita punya rangkaian 5.48 ini sekarang. Tentukan nilai yang A, nilai RE, yang B, impedansi input, yang C, impedansi output, dan D, AV, penguatan tegangan. Selanjutnya yang E ini, repeat parts B through D. Jadi kita ulangi perhitungan poin B sampai poin D, ada 3 item ya, yaitu ZI, ZO, dan AV, dengan catatan nilai RO-nya 20K. Untuk poin B, C, D sebelumnya RO-nya nilainya sesuai yang tercantum pada gambar, yaitu tak hingga di sini ya. RO-nya tak hingga. And compare results, dan bandingkan hasilnya. Oke, kita punya gambar di sini RF nilainya 180 kilo, ini RC 2,7 kilo, betanya 200. Untuk kapasitor ini kita short kan ya. Oke, langsung saja di pembahasan untuk yang A, poin A, yaitu RE. Sama seperti sebelum-sebelumnya, step by stepnya yaitu untuk menentukan RE ini kita harus tentukan nilai IE-nya dulu. Tetapi sebelum kita tentukan nilai IE, kita harus menentukan nilai IB dari rangkaian. Nah, sebagai catatan, untuk IE dan IB ini kita dapatkan dari analisis DC, dari kolektor feedback. Oke, kita cari IB-nya dulu. IB besar karena dia analisisnya DC, yaitu VCC minus VBE per RF plus beta RC. Jadi seperti ini untuk rumus IB-nya. Hasilnya sama dengan VCC-nya 9 di situ, minus 0,7 per RF-nya 180 kilo plus 200 kali 200 betanya ya kali 2,7 kilo. Nah, seperti ini. Hasilnya di situ sama dengan 11,53 mikroampere. Oke, 11,53 mikroampere. Selanjutnya yang perlu kita cari di sini adalah IE. Setelah mencari IB, nyari IE. IE sama dengan, kita tulis rumus lengkapnya yaitu beta plus 1 kali IB. Sama dengan beta plus 1, betanya 200 plus 1, kita tulis langsung 201 ya. Betanya 200, IB-nya kita tulis 11,53 mikroampere. Hasilnya sama dengan 2,32 mili ampere. Oke, sudah ketemu IE-nya. Selanjutnya kita pakai rumus RE. RE sama dengan 26 milivolt per IE besar. IE besar, kita pakai IE ini. Sama dengan 26 milivolt per 2,32 miliampere. Hasilnya cuma 11,21 ohm. Kecil sekali kan ya hasilnya RE ini. Dan memang seperti itu, cuma beberapa puluh ohm saja atau belasan, bahkan di sini cuma belasan ohm. Oke, selanjutnya yang poin B kita disuruh mencari nilai ZI. ZI sama dengan untuk kolektor feedback ini adalah RE per 1 per beta plus RC per RC plus RF. Sama dengan kita tulis saja RE-nya 11,21 sebagaimana yang ada di sini per 1 per beta. Betanya 200 plus RC. RC-nya 2,7 kilo, RF-nya per di sini per
RC plus RF. RC-nya 2,7 kilo, RF-nya 180 kilo. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 182,7 kilo kan ya. Oke, langsung kita tulis hasilnya di sini sebelum hasil akhir ya. Kita tulis satu tahap sebelum hasil akhir, yaitu 11,21 ohm per 1/200 0,005 plus ini ya 2,7 per 182,7 kilo, hasilnya 0,0148. Nah, nanti ketemu ZI-nya di sini yaitu sama dengan 566,16 ohm. 566 ohm. Nah, anggap saja 566 ohm. Itu untuk ZI-nya. Selanjutnya kita cari ZO-nya. Poin yang C, kita cari ZO. Yang C, impedansi output sama dengan rumusnya standar ya, yaitu RC diparalel dengan RF sama dengan RC-nya di situ tadi 2,7 kilo di paralel atau kita paralel dengan 180K. Jadi ini mendekati 2,7 seharusnya, yaitu hasilnya 2,66 kilo. Nah, ini kan mendekati sekali dengan 2,7. Karena nilai RF-nya sangat besar. RF-nya sangat besar. Selanjutnya AV atau penguat tegangan sama dengan minus, jangan lupa minus RC per RE kecil. Yaitu RC-nya 2,7 kilo per 11,21 ohm ya, ini 11,21 ohm. Sama dengan minus 240,86. Nah, ini penguatan tegangannya minus 240,86 kali. Selanjutnya yang poin E. Nah, ini yang poin E ini berbeda dengan yang ada di poin B sampai D. Itu berbeda. Yang poin E ini nilai RO-nya. Yang poin E ini nilai RO-nya sama dengan 20 kilo. Nah, 20 kilo. Untuk yang ini, untuk yang poin E ini kita lihat ya, apakah kondisi-kondisinya atau kriterianya itu terpenuhi atau tidak. Jika tidak terpenuhi, terpaksa kita pakai rumus yang panjang. Kalau terpenuhi, maka kita bisa pakai rumus yang lebih pendek, lebih simpel. Nah, kita lihat dulu RO-nya 20K. Kita punya kondisi yang mana kondisinya yaitu RO lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Sebagaimana yang kita tahu RO-nya 20K, apakah lebih besar atau sama dengan 10 kali 2K7 atau 2,7K? Nah, 20K kita tulis lagi. Apakah lebih besar atau sama dengan 27K? Jawabannya tidak. Berarti tidak memenuhi. Terpaksa kita harus menggunakan rumus yang panjang. Nah, ini tidak saya tulis ulang karena rumusnya panjang ya, cukup panjang untuk terutama yang ZI ini rumusnya panjang. Nah, poin E ini ZI, mencari ZI, ZO, dan AV. Nah, tadi seperti yang tadi dijelaskan, dicek apakah kondisi RO dia lebih besar atau sama dengan ini, 10 kali RC, ternyata tidak memenuhi, not satisfied ini ya. Selanjutnya rumus ZI yang panjang itu kita tulis, yaitu 1 plus RC paralel RO per RF per yang panjang ini, 1 per beta RE plus 1 per RF plus RC paralel RO per beta RE RF plus RC paralel RO per RF kali RE. Oke, sama dengan kita tinggal memasukkan parameter-parameternya yang sudah diketahui sebelumnya atau yang sudah diketahui dalam soal. Sama dengan 1 plus RC-nya 2,7 paralel dengan RO-nya 20K per RF-nya di sini 180K. Terus per yang panjang ini 1 per betanya 200, RE kecilnya 11,21 plus 1 per RF 1 per 180 kilo
plus RC di sini 2,7 kilo paralel dengan RO per betanya 200, RE kecilnya 11,21 dan RF-nya 180K. Plus masih ada satu lagi, RC-nya yaitu 2,7 kilo ohm paralel dengan RO, RO-nya 20K per RF 180K kali RE kecil yaitu 11,21 ohm. Oke, setelah itu kita kalkulasi semua. Yang satu yang satu per yang bawah ini, yang penyebutnya ini kita total pakai kalkulator, hasilnya seperti ini ya. Sehingga menghasilkan ini 1 plus 0,013 per 1,64 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya sama dengan 617 untuk nilai RO sama dengan 20K. Saat nilai RO sama dengan 20K. Nah, dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu nilai RO-nya tak hingga, hasilnya 566. Jadi lebih besar yang pada saat RO-nya bernilai 20K dibandingkan dengan nilai RO-nya tak hingga. Yang tak hingga 566, yang ini RO-nya sama dengan tak hingga, ya, RO-nya sama dengan tak hingga. Yang sebelah kiri ini RO-nya sama dengan 20K. Selanjutnya kita cari impedansi outputnya atau ZO di situ. ZO ini rumusnya cukup sederhana, yaitu sama dengan RO paralel RC paralel RF, yaitu dengan menambahkan RO saja. Nah, ini bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya karena nilai RO-nya tak hingga maka tidak diikutkan. Nah, sedangkan sekarang nilai RO-nya yaitu 20K kita ikutkan. Jadi paralel 3 resistor di sini, yaitu 20K paralel 2,7K paralel 180K. Seharusnya mendekati 2,7. Nah, di sini hasilnya 2,35 kilo dibandingkan dengan sebelumnya yang 2,66. Jauh lebih dekat 2,7 yang ini ya. Atau lebih besar yang ini, lebih besar yang sebelumnya dibandingkan yang sekarang. Oke. Itu untuk ZO. Untuk AV-nya kita pakai rumus minus RF per RC paralel RO plus RF dikali RC paralel RO per RE, yaitu minus RF-nya 180K, RC paralel RO hasilnya 2,38. Nah, ini hasil ya, sudah hasil RC kita paralel dengan RO, hasilnya ini. Terus plus RF. Nah, RC paralel RO ini hasilnya langsung ya, RC paralel RO ini hasilnya langsung per RE kecil yaitu 11,21. Hasilnya yang ada dalam kurung di sini minus, jangan lupa di sini ya, minusnya jangan lupa 0,987 mendekati 1 ya, ini ya yang ada dalam kurung kali 212. 212 ini hasil dari 2,38K dibagi 11,21, yaitu hasil akhirnya minus 209,54 dibandingkan atau versus dengan sebelumnya, yaitu hasilnya 240 minus 240,86. Nah, jadi lebih besar yang sebelumnya, yaitu tanpa ada RO atau RO-nya nilainya tak hingga. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang AV, untuk yang ZO itu ya sama, lebih besar sebelumnya, dan untuk yang ZI itu nilainya lebih kecil yang sebelumnya dibandingkan dengan yang sekarang kita bahas. Yang sekarang kita bahas yaitu nilai RO sama dengan 20 kilo. Ya, jangan lupa ini yang kita bahas, poin E ini RO-nya sama dengan 20 kilo ohm. Nah, itu. Oke, itu untuk contoh yang 5.9 tentang kolektor feedback ya. Nah, ini jawaban yang ada dari buku, sebenarnya sama saja, urutannya sangat mirip. Yang poin A disuruh menentukan RE, urut-urutannya ya sama. Kita tentukan nilai IB, selanjutnya IE, dan yang terakhir RE-nya ketemu. Terus ZI kita langsung pakai rumus, kita masukkan angka-angkanya.
begitu juga yang ZO dan AV sama. Nah, untuk yang poin E itu saya ambil langsung tadi yang nggak perlu kita bahas, ini sama persis. Nah, selanjutnya ini ada variasi rangkaian dari kolektor feedback. Ini variasinya. Variasi rangkaian dari kolektor feedback. For the configuration of figure 5.49, jadi untuk rangkaian 5.49 ini, yaitu collector feedback configuration with an emitter resistor, yaitu rangkaian kolektor feedback dengan variasi RE. Dengan variasi ada RE ini, sebelumnya kita nggak punya RE di sini. Determine the variable of, equation 5.62 through 5.64 determine the variable of interest. Jadi persamaannya yang 5.62 sampai 5.64 ini ya kita gunakan untuk menentukan variabel-variabel atau parameter-parameter yang digunakan atau yang penting, yaitu ZI, ZO, dan AV. Nah, seperti itu. Ini persamaannya. Sebenarnya ada sedikit kemiripan ya, untuk ZO terutama ini sama persis dengan sebelumnya. Untuk AV ini mirip-mirip, tetapi di penyebutnya ini yang sekarang kita gunakan adalah RE besar, karena kita melibatkan RE besar pada kaki emitor. Kalau yang sebelumnya kan yang kita gunakan untuk mencari AV itu RC per RE kecil, terutama pada persamaan yang tidak melibatkan RO atau RO-nya nilainya tak hingga. Nah, sekarang karena kita pakai RE besar, maka untuk AV itu ekuivalen sama dengan RC per RE besar. Untuk ZE ini banyak perbedaan ya. Nah, yang ini awalnya RE kecil jadi RE besar, begitu juga yang ini ada beberapa perbedaan. The derivation are left as an exercise at the end of the chapter. Jadi ini memang penurunan rumus dari modifikasi rangkaian kolektor feedback ini tidak disertakan ya. Jadi nanti buat Anda untuk latihan silakan nanti dicari bagaimana cara menurunkan rumus dari rangkaian variasi kolektor feedback ini. Yaitu variasinya kita tambahkan RE di situ. Kita tambahkan RE. Nah, ini persamaan yang sebelah kanan ini sudah matang semua, sudah jadi semua, Anda tinggal pakai saja. Kalau Anda tertarik ingin menurunkan silahkan dari rangkaian yang sebelah kiri ini yaitu 5.49. Oke. Selanjutnya akan kita bahas untuk subbab yang ke-11 yaitu kolektor DC feedback configuration. Ada DC-nya. Bukan kolektor feedback saja, tetapi kolektor DC feedback configuration. Oke. Akan kita bahas pada video selanjutnya untuk kolektor DC feedback configuration. Terima kasih banyak.